Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati segenap jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonoayu, baik jajaran Surya maupun Tanfidiyah. Ingkang kawula hormati segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama sekecamatan Wonoayu, baik Surya maupun Tanfidiyah. Panitia Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama sekecamatan Wonoayu, ugi ingkang kula hormati segenap tim Musran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonoayu. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam situasi daring untuk membahas persiapan terkait musyawarah ranting yang akan dilaksanakan oleh seluruh ranting sekecamatan Wonoayu pada tahun 2026. Alhamdulillahirabbil alamin, beberapa waktu yang lalu sudah sempat kita koordinasikan antara pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonoayu bersama dengan beberapa ranting yang hadir pada waktu itu. Namun untuk lebih pematangan lagi, mari kita ikuti bersama materi yang akan kami sampaikan terkait beberapa hal persiapan musyawarah ranting yang akan dilaksanakan oleh seluruh ranting sekecamatan Wonoayu. Monggo sareng-sareng kita mulai sarana wawasan Al-Fatihah. Untuk mempersingkat waktu langsung mawon, musyawarah ranting Nahdlatul Ulama ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting, yaitu di tingkat desa, sebagaimana sudah diatur di dalam ADART Nahdlatul Ulama sebagai acuan tentang bagaimana organisasi itu bisa dijalankan. Ini sudah termuat di dalam ADART. Kemudian, kenapa harus ada musyawarah ranting? Nah, tujuan musran ini diadakan itu ada 3, yaitu laporan pertanggungjawaban oleh pengurus lama. Jadi, apa saja kegiatan yang bisa dilaporkan selama 5 tahun yang berlalu, itu disampaikan di musyawarah ranting. Kemudian yang kedua adalah menyusun garis-garis besar program kerja, yang mana nanti akan dibahas ini di sidang Komisi B. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah reorganisasi kepengurusan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya musyawarah ranting yang dilaksanakan itu setidaknya muncul 2 nama, yaitu Rois Surya, kemudian Ketua Tanfidiyah. Nah, untuk kepengurusan yang lain itu nanti dilengkapi oleh tim formatur setelah pelaksanaan musyawarah ranting. Kemudian langkah-langkah kepanitiaan. Langkah-langkah kepanitiaan itu ada 2. Yang pertama adalah teknis pelaksanaan musran. Ini nanti kaitannya dengan rundown acara. Kemudian tata kelola administrasi musran. Langsung mawon biar cepat. Yang pertama, teknis pelaksanaan musran. Nah, di sini ada panitia. Apa tugas panitia? Tugas panitia yang pertama ini mengkualifikasikan tamu undangan dengan 3 kategori. Jadi para musyawirin yang akan dihadirkan di acara musyawarah ranting ini terbagi menjadi 3. Sudah dipisahkan sejak awal siapa saja yang akan datang dan mereka ini masuk ke golongan apa. Jadi undangan itu nanti dibedakan menjadi 3 bagian, 3 macam. Yang pertama, undangan untuk mengikuti open seremonial musran. Ini ditujukan kepada siapa?
pengurus MWC, pejabat di tingkat desa, lurah, sekdes, barangkali ada mudin dan lain sebagainya. Kemudian pimpinan Banom di tingkat ranting, terus pemuka agama, tokoh masyarakat. Nah, catatan 4 kelompok ini boleh mengikuti sidang apapun nanti ya di acara musran ini boleh ikut, akan tetapi tidak memiliki hak suara. Nah, kalau panjenengan pernah dengar peninjau, nah 4 golongan inilah yang dikatakan kelompok peninjau. Mereka ini boleh mengikuti persidangan tapi tidak memiliki hak suara. Nah, maka undangan untuk mengikuti open ceremonial ini hanya mengikuti acara pembukaan mawon. Nah, setelah acara pembukaan boleh meninggalkan tempat, boleh melanjutkan ikut mengawal kegiatan sampai selesai. Ini kategori tamu undangan yang mengikuti open ceremonial. Kemudian yang kedua, kategori undangan kedua ini yang apa? Undangan untuk mengikuti sidang komisi ahwa. Ahwa itu apa? Ahlul halli wal akdi. Jadi 5 tokoh kiai besar di ranting tersebut. Sebagaimana kita ketahui banyak tokoh-tokoh masyarakat, banyak para kiai asatid yang ada di ranting. Nah, tapi ini dikerucutkan menjadi 5 tokoh besar, 5 kiai besar di ranting tersebut. Untuk apa? Nah, itu nanti ada penjelasan di akhir. Ini ditujukan kepada siapa? Mestinya ya, undangan yang untuk mengikuti komisi ahwa ini ditujukan kepada pengurus anak ranting. Nah, karena di Wonoayu ini belum ada anak ranting, maka undangan itu diberikan kepada para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat dan pemuka agama dengan kriteria takmir masjid, ketua takmir masjid, pengurus langgar musola, pengurus jamiah yasin tahlil, pimpinan pengurus pondok pesantren barangkali ada di ranting tersebut, guru-guru Raudhatul Atfal, guru-guru madrasah ibtidaiyah yang sekiranya beliau-beliau ini layak atau patut diikutkan ke sidang komisi ahwa. Jadi kalau untuk mencari sosok kiai terkadang kesulitan karena di ranting ada mungkin yang selama ini kita ketahui yang namanya kiai itu yang punya pesantren. Namun ketika di ranah ranting terkadang kita kesulitan untuk mencari kiai yang levelnya memiliki santri kayak di pesantren. Maka ini kita sederhanakan konsepnya menjadi siapa saja yang diundang untuk mengikuti sidang komisi ahwa, ya takmir masjid ini kita anggap juga kiai, pengurus langgar, jamiah yasin, istighosah, manaqib ini kita anggap sebagai kiainya. Itu undangan untuk mengikuti sidang komisi ahwa. Dan yang ketiga, undangan untuk mengikuti sidang pemilihan ketua tanfidiyah. Ini pemilihan ketua tanfidiyah. Ini diberikan kepada siapa? Yang pertama, pengurus ranting masa khidmat yang lalu 2126, kemudian calon pengurus ranting yang sekiranya kira-kira kena dijak jadi pengurus ranting di periode berikutnya. Ini diundang juga. Atau siapa saja yang layak diundang untuk mengikuti musyawarah ranting. Kemudian tugas berikutnya panitia apa? Nah ini, membagi petugas. Sebagaimana nanti akan kita bahas rentetan acara, ada yang menjaga di registrasi peserta siapa. Jadi registrasi peserta itu peserta datang, registrasi, tanda tangan, kemudian mendapat ATK, kemudian masuk ke ruang acara. Kemudian yang MC siapa, pembacaan suci Al-Quran siapa, Mars Subhanul Watun Saraya itu siapa, dirijennya. Kemudian ini yang tidak kalah penting, pimpinan sidang pleno 1 yaitu pengesahan tatib, dan yang kedua pimpinan sidang komisi B, komisi program kerja, organisasi dan rekomendasi. Pimpinan sidang masing-masing 2 orang. Ini perlu diingat ya. Jadi pimpinan sidang masing-masing itu 2 orang. 1 orang ketua sidang dan 1 orang sekretaris sidang. Ini bisa diambilkan dari pengurus ranting yang masih aktif. Jadi panitia itu punya wewenang untuk mendelegasikan, untuk membagi, menugaskan. Nah, syukur-syukur kalau yang ditugaskan untuk
pengesahan tatip di pleno 1 ini pengurus ranting yang masih aktif. Mungkin sekretaris ranting, mungkin wakil ketua ranting, mungkin ketua lembaga, barangkali seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengakomodir kepanitiaan. Seperti apa? Ada keamanan banser, ada konsumsi kegiatan. Kemudian tempat pelaksanaan, ada tempat pelaksanaan untuk open seremonial, acara pembukaan di venue. Kemudian sidang komisi A. Komisi A ini di mana tempatnya? Kemudian sidang komisi B ini di mana tempatnya? Kemudian dokumentasi kegiatan, banner. Nah, banner ada dua. Banner yang dipasang di venue, di tempat acara, kemudian banner selamat datang. Nanti contohnya ada di belakang. Selanjutnya mempersiapkan. Ini jika diperlukan, tapi kayaknya juga perlu ini. Yang pertama table name untuk persidangan. Jadi dibuat table name yang sederhana saja. Kertas saja ditulis, diketik, nanti dibuat segitiga, ditambahi kardus biar agak kokoh. Sidang pleno 1, sidang pleno 2, sidang pleno 3 gitu. Kemudian sidang komisi A, sidang komisi B, ada 5. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu adalah kertas potongan, kertas yang dipotong kecil-kecil. Ini untuk voting. Untuk voting ketika pemilihan baik jajaran di AHWA atau di nanti untuk pemilihan ketua Tanfidia. Kemudian selanjutnya tata kelola administrasi musran. Nah, tata kelola administrasi ini juga sangat penting. Ada saya bedakan di situ ada pramusran, ada during musran. Administrasi musran yang harus dipersiapkan pramusran itu ada dua. Dua surat yang dikeluarkan pada pramusran ini dikeluarkan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah SK Panitia. Kemudian permohonan pelaksanaan musran ini diterbitkan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Dengan catatan surat tersebut ditandatangani oleh 4 orang. Berarti kan ini surat khusus ini. Siapa saja 4 orang? Ada Rois Surya, ada Katib Surya, ada Ketua Tanfidia, dan Sekretaris Ranting. Insya Allah draftnya sudah ada. Contohnya sudah ada, tinggal makin di-download, diganti isinya. Kemudian yang berikutnya, nah ini during musran. Ketika musran berlangsung, ini administrasi apa yang diperlukan? Yang pertama, daftar hadir ada 3 macam sesuai undangan. Tadi kan sudah kita bahas ya. Undangan itu terbagi menjadi 3. Nah, ketika dia nanti registrasi di lokasi, dia menandatangani namanya sesuai dengan daftar hadir yang dia diundang sebagai apa. Jadi kalau undangan ada 3 model, maka daftar hadir juga ada 3 model, sama. Nah, ini bedakan 3 jenis undangan. Alangkah lebih baik jika daftar hadir sudah by name. Ini untuk acara registrasi ya, di awal kedatangan peserta ini kalau bisa sudah by name. Jadi kita tahu mengundang berapa orang, kemudian yang hadir berapa orang gitu. Nah, A, B, C ini undangan yang tadi ya, yang ikut open seremonial, kemudian sidang komisi AHWA, sidang pemilihan ketua Tanfidia, ini 3 macam. Berarti ada 3 macam undangan dan 3 macam daftar hadir. Nah, ini. Kemudian ini tadi daftar hadir di registrasi ya, di kedatangan. Kemudian yang kedua, draft materi tata tertib musran. Nah, ini sudah disiapkan oleh pengurus MWCNU Wanayu. Jadi panitia itu tinggal menggandakan. Kemudian draft materi sidang komisi B. Komisi program kerja, organisasi, rekomendasi. Ini pun juga sama, draftnya sudah ada, tinggal digandakan oleh panitia. Nah, perlu diketahui bahwasanya administrasi pramusran ini masih berkop pengurus ranting. Tapi ketika untuk ini ke bawah, ketika pelaksanaan termasuk undangan dan daftar hadir, itu semuanya sudah berkop surat panitia musran. Insya Allah contoh sudah ada nanti. Jadi pun khawatir ya. Kemudian selanjutnya nomor 4. Daftar hadir sidang komisi A.
Kemudian daftar hadir sidang pembentukan ketua Tanfidiyah ini boleh by name, boleh kosongan. Ini yang real nanti ya. Kalau tadi kan untuk perhitungan global yang nomor 1 ini, untuk yang nomor 4 sama nomor 5 ini real yang hadir di acara persidangan. Terkadang kita ngundang orang itu 20, ternyata yang hadir mengikuti persidangan hanya 15. Maka yang real itu nanti boleh yang kosongan. Kemudian berita acara. Berita acara ini ada 7 macam. Ini banyak sekali ini berita acara. Tapi panjenengan tidak usah bingung karena semua berita acara ini sudah dipersiapkan oleh tim Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonoayu. Dari 7 berita acara, 6 ini kita selesaikan di lokasi Musran, yang 7 ini sebagai PR pengurus ranting yang baru, yaitu berita acara penyusunan kelengkapan pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Ini yang nomor 7 yang paling akhir, ini nanti kan dilaksanakan oleh tim formatur, yang mana pelaksanaannya adalah sekurang-kurangnya 7 hari setelah pelaksanaan musran untuk diserahkan kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonoayu. Ini tata kelola administrasi. Nah, kemudian kita masuk ke rundown acara. Ini jam 7.30 dan sampai sekian ini. Ya, ini registrasi peserta, kedatangan, tanda tangan, memasuki acara, persiapan acara pembukaan. Ini panitia kan butuh persiapan, cek kontrol dan lain sebagainya itu. Kemudian jam 9 ini ada pembukaan. Perlu diketahui pembukaan MC ini tanpa dibuka dengan Al-Fatihah. Kenapa? Karena pembukaan acara formal di Nahdlatul Ulama itu dibuka oleh khutbah iftitah Rois Surya. Khutbah iftitah Rois Surya. Jadi nanti MC itu hanya membuka acara. Setelah dibuka oleh MC, baru mari kita ikuti bersama khutbah iftitah yang akan disampaikan oleh Rois Surya Ranting Nahdlatul Ulama Jimbaran Kulon, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji dan lain sebagainya. Kados ngoten. Kemudian pembacaan ayat Al-Quran dan seterusnya niki. Nah, ini silakan diperhatikan. MC tadi harus sudah ditunjuk siapa yang menjadi MC. Kemudian ini dirijennya siapa, Indonesia Raya dan Elwaton, Prakatapan nanti dan seterusnya. Ini acara pembukaan ya. Insya Allah draftnya sudah ada ini. Kemudian acara inti. Sebetulnya acara ada 3, acara pembukaan, acara inti sama closing. Cuma karena closing ini simple, maka kita gabungkan di acara inti. Tahapannya seperti ini gambarannya. Setelah acara pembukaan selesai, langsung masuk ke sidang pleno. Sidang pleno 1 itu adalah pengesahan tata tertib musran. Yang tadi saya bilang ya harus ada pimpinan sidangnya ini ditunjuk panitia. Setelah selesai tata tertib dibacakan, disahkan, kemudian masuk ke sidang komisi. Komisi A ini komisi ahwa, komisi B komisi program kerja, organisasi, rekomendasi. Komisi A ini langsung dipandu oleh pengurus MWC. Dan yang B ini panitia yang menunjuk tadi. Setelah ini selesai, masuklah ke sidang pleno 2. Sidang pleno 2 hanya 2 mata acaranya, yaitu penyampaian hasil sidang komisi dan pengesahan sidang komisi A dan komisi B. Ini diserahkan hasil sidang yang di atas tadi, ini diserahkan di sidang pleno 2 dan isoma. Dan masuk ke sidang pleno 3, ada penyampaian LPJ, pandangan umum, pengesahan LPJ, penyataan demisioner, pengesahan sidang ahwa, kemudian dan seterusnya ini. Nah, ini untuk nomor 4, pernyataan demisioner. Sebetulnya tidak usah panjang-panjang, tidak usah ribet-ribet. Cukup bilang begini, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami pengurus ranting Nahdlatul Ulama Wonoayu dengan ini menyatakan demisioner. Nah, gitu aja cukup. Nanti divideokan oleh para musyawirin. Sudah selesai, nah nanti ini dipandu oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonoayu. Mulai sidang pleno 2 dan 3 ini dipandu oleh mereka.
Kemudian yang terakhir itu closing seremonial. Ini pembukaan saya kira ini kondisional. Kemudian sambutan rois atau ketua terpilih. Yang baru ini berarti sambutan prakata. Kemudian sambutan dan penutupan musran oleh ketua MWC NU Wonayu, mangke yang menutup adalah pengurus MWC. Kemudian doa iftitham. Penting Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Wonayu pada tahun 2026 ini didampingi oleh dua tim, yaitu tim 1 dan tim 2. Tim 1 terdiri dari 8 orang dan tim 2 juga sama 8 orang. Ini beliau-beliau yang bertugas mengawal, mendampingi, mengarahkan panitia musran se-Kecamatan Wonayu. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah contoh banner selamat datang yang dipasang di depan masjid atau di jalan gitu. Nah, kemudian ini adalah banner di venue, di acara, di kegiatan. Untuk ukurannya berapa itu nanti kondisional, menyesuaikan tempat. Itu monggo sak pinten gedene, lokasinya seperti apa, yang penting ada banner. Sehingga nanti acaranya apa ini terlihat, kemudian bisa dibuat dokumentasi kegiatan. Nah, kemudian ini tadi yang saya bilang ada table name persidangan. Nah, ada sidang komisi A, komisi B, pleno 1, 2, 3. Kemudian, nah ini contoh sidang komisi A. Ini kumpulan para kiai. Ini. Kemudian mengerucut menjadi ahwa, dan ahwa itu milik Rois Surya. Terus ini sidang komisi B, sidang tadi program kerja, organisasi, dan rekomendasi. Ini sing nom-nom niki biasanya niki. Nggih enten sing tuwa nggih mboten napa-napa, sami mawon. Ini. Kemudian ini sidang pleno 2 dan 3 yang dihandle oleh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonayu yang tadi sudah saya jelaskan nggih. Nah, kemudian ini pasca sidang ini sudah terbentuk apa namanya itu? Ketua Tanfidiyah dan Rois Surya. Nah, ini di sini kan ada berkas-berkas ini. Jadi seluruh rentetan kegiatan musran itu harus dibukukan dengan penulisan berita acara dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Ini sebagai keabsahan organisasi, keabsahan pelaksanaan mekanisme musyawarah ranting. Semua sudah terbukukan di dalam berita acara yang jumlahnya 7 tadi. Lah untuk file-file kepanitiaan ini bisa diakses di sini. Insya Allah sudah kami sediakan di dalamnya macam-macam contoh dan sebagainya. Barangkali kurang jelas bisa komunikasi dengan tim musran yang tadi sudah ada nama-namanya itu supaya kepanitiaan ini bisa dilaksanakan sebaik mungkin tanpa ada halangan apapun. Para hadirin kang kawula hormati, demikian tadi pemaparan terkait sekilas tentang mekanisme pelaksanaan musyawarah ranting baik di teknis pelaksanaan maupun di tata kelola administrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada salah kata, kurang jelas dalam menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili segenap tim Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonayu, kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.